Hak persaudaraan Islam selanjutnya adalah berbuat baik dengan lisannya, Bapak Ibu. Idza ahabba ahadakum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Jadi, satu, berbuat baik dengan lisannya adalah mengucapkan atau menunjukkan kasih sayang kepada saudaranya. Ya, ini menyampaikan, Bu, menyampaikan kalau kita tuh senang bersaudara dengan teman. Dari Mujahid berkata, ada salah seorang sahabat Nabi SAW bertemu denganku. Lalu ia memegang pundakku dari belakang dan berkata, ama ani hambaka, sungguh saya mencintaimu. Dia lalu berkata, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Ya. Maksudnya katakan, Mas, saya ini senang berteman denganmu, atau Bu, saya senang berteman denganmu, bersahabat denganmu karena Allah, kan gitu ya, bukan karena yang lainnya. Ya. Maka kita ucapkan seperti itu, semoga Allah juga menyukai atau mencintaimu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memuji saudaranya tetapi tidak di hadapannya, Bu. Nah, jadi kalau kita suka dengan seorang, itu memuji saudaranya, yakni tidak di hadapannya. Kenapa? Satu, karena untuk menjaga supaya orang tersebut tidak sombong, tidak bangga diri, terus tidak gumede kan gitu misalnya. Tapi kita juga tidak boleh kemarin udah menjelek-jelekkan di depannya. Di depannya juga tidak boleh banyak memuji. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah itu untuk menjaga keikhlasan kita. Menjaga keikhlasan itu memujinya ketika kita tidak di hadapannya. Beda kalau di hadapannya memuji-muji bagus. Biasanya ada maunya, ada keperluan tertentu memuji-mujian itu. Ada udang di balik batu. Kok tumben iki nang arepe ngokeh kok ngalem-ngalem kan gitu. Mesti ana karepe. Nah, kita muji ketika tidak ada di hadapannya, tetapi di hadapan orang lain. Sehingga orang lain nanti akan menceritakan. Beda kalau kita kemarin sudah kita bahas, menjatuhkan kehormatannya, baik di hadapannya ataupun tidak di hadapannya. Kalau menjatuhkan kehormatannya ketika tidak ada orangnya, termasuk kemarin ghibah. Kalau memuji tidak, kalau memuji orangnya tidak ghibah. Nah, kemudian kalau ghibah, ketika seseorang ghibah, yang diajak ghibah itu menceritakan kepada orangnya, maka yang terjadi adalah persaudaraan itu semakin jauh, renggang. Tetapi kalau kita memujinya tidak di hadapannya, kemudian orang yang kita sampaikan pujian tadi menyampaikan kepada orang yang kita puji, maka orang itu akan lebih merasa mencintai atau menyenangi kita. Oh, ternyata ketika tidak di hadapannya dia menceritakan kebaikan saya, memuji saya di hadapan orang lain, maka akan timbul rasa senang dengan orangnya. Beda kalau kita ghibah, menjelekkan, semakin jauh nanti. Dan ini menunjukkan keikhlasan kita, ya. Keikhlasan kita, persaudaraan kita karena Allah, bukan karena orang tersebut. Salah seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Ya, insya Allah paham. Kemudian yang terakhir, berterima kasih atas kebaikannya dan bermuamalah dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud
Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahumullah. Jadi di antara adabnya adalah kita berterima kasih kepada saudara kita atas kebaikannya. Kemudian hal jaza al-ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi berterima kasih kemudian membalas kebaikan, okay? Yang sepadan atau bahkan lebih baik. Rasulullah SAW telah merintahkan umatnya agar membalas kebaikan orang lain sebagaimana sabdanya, man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi fa in lam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi fa innahu idza athna alaihi faqala syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik oleh seseorang, hendaklah ia membalasnya. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah ia memujinya. Jika ia memujinya, ia telah berterima kasih kepadanya. Namun jika ia menyembunyikan, tidak berterima kasih ataupun memujinya, berarti ia telah mengingkari kebaikan. Jadi pertama apa Bu? Membalas. Jika tidak bisa adalah memujinya. Ya, tentu saja memuji yang paling baik adalah tidak di hadapannya. Memuji di depannya jangan berlebihan. Bahkan di antara ulama juga ada yang mengatakan memang tidak boleh. Kemudian jika tidak bisa berterima kasih, tidak memujinya, maka sesungguhnya orang itu telah mengingkari kebaikan. Nggak nganggep orang itu telah baik pada kita. Terus gimana Bu? Ini kita harus, sedangkan orang yang misalkan kita berbuat baik, tapi orang itu nggak memuji juga nggak mengucapkan terima kasih pada kita. Apa yang kita lakukan Bu? SD wangi orang ngerti nggak Bu? Terima kasih kan? Tidak tahu matur nuwun kan? Ya. Nah, ada di maaf. Afwan, saya lupa, ada Al-Quran yang menyatakan bahwa di antara tanda orang yang masuk surga adalah tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari seseorang. Ya. Jadi misalkan kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain yang telah kita bantu atau kita tolong, maka jangan kemudian kita menjelekkan atau mengumpat, kurang terima kasih, grundel dan lain sebagainya. Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sunnahnya Bapak Ibu, jika kita dibantu oleh orang lain adalah mengucapkan apa Bapak Ibu? Jazakillahu khairan atau jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Kemudian dibalas lagi dengan wa jazakallahu khairan atau wa jazakillahu khairan atau wa jazakumullahu khairan. Tidak cukup dengan terima kasih ya. Itu boleh, tapi akan lebih sempurna dengan ucapan itu. Namun ada ulama yang mengatakan dengan jazakallahu atau jazakillah itu adalah yang baik, tidak dengan terima kasih. Wallahu alam bisawab. Setidaknya ada ucapan itu harus kita ucapkan, meskipun hanya bertanya sesuatu lewat WA. Mas, nanti ngajinya jam berapa? Jam 10. Oh ya, jazakallah. Itu sering diucapkan. Walam bisawab, mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu?